Mau aib nggak mau kalah. Sofwan lebih baik daripada aku. Kalau wajah enggak, apalagi Sofwan. Nah, selesai lah. Jadi coba kalau ada tuduhan-tuduhan terhadap saudara kita, kira-kira saya melakukan enggak? Kira-kira ngomong apa? Oh ya, aku melakukan. Kalau aku melakukan, ya kamu yang buruk, bukan dia. Kan gitu kan? Mungkin kalau di antara kita mengatakan, iya, kalau saya mungkin saya melakukan, ya kamu saja, bukan dia, gitu kan? Tapi kalau kita mengatakan saya akan melakukan, iya, bahwa dia lebih baik daripada kita. Selesaikan urusannya sebetulnya. Sederhana banget. Sikap Islam adalah husnudzon kepada kaum muslimin. Hendaklah kita memperlakukan saudara kita seperti kita melakukan terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita berhusnudzon kepada saudara kita, maka berhentilah berita itu, sudah cukup selesai. Yang kedua, tidak ingin bikin kerjaan. Apa sih faedahnya bikin gosip di tengah kaum muslimin? Ya, tidak ada faedahnya. Ya, kita tidak akan dimintai pertanggunggan jawab oleh Allah manakala ada berita miring terhadap saudara kita, kok kita sebarluaskan. Hatta itu terjadi, apakah kita dimintai pertanggungan jawab untuk menyebarluaskan? Juga tidak. Karena apa? Ini kaidah. Sekecil-kecil dosa kita di hari kiamat itu jauh lebih besar daripada sebesar-besar apapun dosa saudara kita. Jadi saudara kita membawa dosa yang paling besar, itu tidak berbahaya pada diri kita. Untuk itu nggak usah kita permasalahkan kan? Tapi yang permasalahan adalah dosa kita sekecil apapun terhadap saudara kita besar banget. Untuk itu hendaklah kita tidak menerjunkan diri dan melibatkan diri dalam hal-hal yang kita tidak perlu. Ini, jadi kalau ada berita-berita miring, pertama kali adalah husnudzon. Yang kedua, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka tidak mendatangkan Kenapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi? Jadi kita tahu bahwa al-aslu bara'atul dhimmah. Al-aslu bara'atul dhimmah. Pada prinsipnya semua orang itu terbebas dari segala tuduhan. Iya, prinsipnya orang itu tidak melakukan tindak pidana, sehingga ketika dituduh melakukan tindak pidana, maka yang menuduh itulah yang harus mendatangkan saksi. Nah, kalau semua tuduhan langsung diterima tanpa saksi, tanpa bukti, habis kita. Kira-kira kalau kita dituduh zina, dituduh mencuri, dituduh teroris, kemudian kita suruh membuktikan bahwa kita nggak zina, nggak teroris, kira-kira bisa nggak? Datangkan saksi kalau Anda tidak teroris, gimana caranya? Datangkan saksi kalau Anda tidak berzina, ya nggak bisa dong. Yang dituntut adalah silakan datangkan 4 saksi kalau dia berzina, datangkan saksi-saksi kalau dia melakukan teroris. Nah kalau tidak, maka prinsipnya orang itu terbebas dari segala tuduhan. Praduga tak bersalah itu memang benar dalam Islam. Ya. Di sini datangkan 4 saksi dalam masalah ini, bukan masalah sederhana. 4 saksi yang melihat langsung bahwa di sana akan sudah terjadi perselingkuhan atau perzinahan. Nah, kalau tidak mendatangkan 4 saksi, faulaika humul kadhibun, mereka adalah para pendusta. Jadi bagi yang tertuduh, ya hanya cukup demi Allah saya nggak melakukan, selesai. Dan tetap hati kita menyangka dia baik dan tidak melakukan perbuatan apapun sampai yang menuduh mendatangkan 4
saksi, kalau itu tuduhannya adalah tuduhan zina. Kalau tidak, maka yang menuduh itu dihukumi sebagai para pendusta, bahkan fasiqun, bahwa orang-orang yang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Walaula fadlullah, kalaulah bukan karena karunia Allah alaikum, atas diri kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat, lamassakum, niscaya akan menyentuh kalian, fima, dalam hal apa-apa yang afadtum, kalian terlibat dalam pembicaraan, fihi, padanya, adabun azim, adab yang besar, yaitu iftalqaunahu, ketika kalian menyambutnya, bi'alsinatikum, dengan mulut kalian, dengan lisan kalian, wa taqulun, dan kalian mengatakan bi'afwahikum, dengan mulut kalian, ma laisa lakum, apa-apa yang tidak ada buat kalian, bihi, dengannya, ilmu, wa tahsabunahu, dan kalian menyangkanya, hayyinan, ringan, wa huwa, dan dia itu, indallahi, di sisi Allah, azim, besar. Walaula, dan kalaulah, walaula, dan kenapa tidak, id sami'tumuhu, ketika kalian mendengarnya, kultum, kalian mengatakan, ma yakunu lana, ma yakunu, tidaklah ada, lana, bagi kami, an natakallama, kami berkata, bihada, dengan ini, ma yakunu lana, tidak pantas bagi kami, tidak elok bagi kami, an natakallama, kami mengatakan, bihada, dengan ini, yaitu omongan dusta. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, hada, ini, buhtanun, kedustaan, azimun, yang besar. Ya'idukumullah, Allah menasihati kalian, anta'ulu, janganlah kalian kembali, limithlihi, sepertinya, semisalnya, abadan, selama-lamanya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menerangkan lakum, buat kalian, al ayat, ayat-ayatnya, wallahu, dan Allah alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, berita tuduhan dusta terhadap Aisyah adalah sesuatu yang sangat besar. Cuma Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kasih sayangnya dan karunia-Nya untuk umat ini, bahwa tidak akan Allah hancurkan, siksa dengan langsung di dunia ini semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan pokok masalahnya. Yang terlibat dicambuk 80 kali, disuruh taubat. Setelah taubat diterima taubatnya. Coba kalau Allah tidak mensyariatkan hukuman cambuk, niscaya akan menimpa kaum muslimin yang terlibat adab yang besar. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan kalaulah bukan karena karunia Allah buat kalian dan rahmatnya buat kalian,
Fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Lamassakum, niscaya akan menimpa kalian, menyentuh kalian, ma afattum fihi, apa yang kalian terlibat dalam perbincangannya itu, azabun azim, azab yang besar. Azab yang besar itu siksaan yang sampai meninggal semuanya, dilanjutkan di hari akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa sayang kemudian menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Nah, yaitu apa? Allah kalaulah bukan karena kesayang kepada kalian akan menyiksa kalian, yaitu intalaqawnahu bi alsinatikum. Tatalaqaw itu menerima. Jadi subhanallah, kalau menerima berita masuk ke mana? Ke telinga, masuk ke dalam hati dan pikiran kan? Tapi ini enggak, seakan-akan kalian terima dengan mulut langsung dikeluarkan ke mulut pula. Artinya ini, kalian menerima berita tanpa dipikir, langsung apa? Disebarluaskan. Ini tidak boleh, haram bagi kita. Jadi kalau kita terima berita harus kita cek dulu. Ini kita belajar bersama-sama. Ya, karena zaman sekarang zaman apa? Ya. Kalau kita nyebarkan berita itu bisa langsung tersebar seluruh dunia. Gimana narik kembali itu sulitnya luar biasa. Ya ini kita mungkin kita semuanya pernah ya mengalami. Ini perlu tobat, perlu perbaikan. Jadi jangan sampai ada berita seakan-akan ya mungkin intalaqawna bi habikum. Ya kalau sekarang kan dijawalikum ya dengan HP-nya. Jadi nggak masuk otak, pokoknya jawal nanti pencet gitu ya. Wah ini memang kalau berhati-hati dan beritanya bagus memang sumber kebaikan ya. Tapi kalau enggak ya sumber kecelakaan juga ini. Ya. Jadi jangan sampai ada berita tanpa melalui penelusuran, tanpa melalui apa? Pemikiran yang dalam, benar tidaknya. Dan kalaupun benar disebarkan atau tidaknya, jangan sampai talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bi ilm. Yang kalian tidak punya ilmu apa saja, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tanpa ilmu. Surat Al-Isra ayat 36 apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Taqfu itu artinya apa? Qafa yakfu. Bukan waqafa yaqifu wala taqif, wala taqfu. Qafa yakfu itu artinya apa? Menelusuri atau ikut jejak orang lain, itu taqfu. Artinya jangan kalian ikut jejak orang lain yang kalian tidak punya ilmu tentang hak atau batil, benar atau salah, akurat atau palsu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Karena apa? Pendengaran mata berarti kan harus dibuktikan dengan pendengaran yang baik. Dibuktikan dengan mata. Wasam wal afidah. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Hati juga harus ikut terlibat dalam merenungi kebenaran akan berita itu. Kata Allah kemudian, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungan jawab. Di sini dikatakan wa tahsabunahu hayyina. Kalian menyangka bahwa itu ringan. Hayyin itu artinya ringan, remeh-temeh, gak ada masalah. Padahal di sisi Allah itu besar. Ini sering terjadi ma'asyiral muslimin, bahwa dosa omongan hanya sekedar omongan itu tidak sederhana. Dalam hadis sahih dikatakan apa? Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannama sab'ina kharifa. Malonat balagat ma balagat ya. Dalam riwayat
dan seseorang mengatakan satu kalimat aja, dan ternyata kalimat itu sangat dimurkai oleh Allah, dan dia tidak menyangka kalau itu kalimat dimurkai oleh Allah, maka tidak dipikirkan lagi, layul kilabala, gak pikirkan lagi, yahwi biha fi nari jahannam, tergelincir dengan omongan itu di neraka jahannam sab'ina kharifah, 70 tahun lamanya. Ya Allah, maka perlu berhati-hati ya, untuk tidak ikut-ikut terlibat dalam ngomong. Kemudian Allah menasihati lagi. Pertama tadi husnudzan terhadap saudara muslim. Yang kedua, walaula idza sami'tumuh. Dan kenapa tidak ketika kalian mendengarkan berita dusta itu, apa yang harus kalian lakukan? Qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas, tidak boleh kita ikut ngomong, diam. Karena ngomong itu, kalau ini ngomong, kemudian dirasa benar, orang yang tidak bersalah dihabisin karakternya, kadang-kadang sampai dibunuh. Hada buhtanun azim. Ini kedustaan yang besar. Buhtan itu aslinya apa ini? Asli buhtan, fabuhitan dari kafar, apa? Buhit, gak bisa ngomong. Kisahnya apa? Kisahnya Raja Namrud ketika diomongin apa? Sesungguhnya Rabbku telah mendatangkan matahari dari timur, kan gitu. Silahkan terbitkan dari barat. Fabuhitan ladzi kafar, terperangah nggak bisa ngomong. Jadi buhtan dari kata bahata. Maksudnya buhtanun alim itu ini kedustaan sehingga orang yang dituduh pun nggak bisa ngomong. Itu maksudnya. Buhtanun alim, kedustaan yang nyata, sampai-sampai yang kena korbannya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu maksudnya gitu. Jadi hada buhtanun alim, ini adalah kedustaan yang nyata. Untuk itu coba kita lihat tuduhan-tuduhan. Ini aja, mohon maaf, bahwa tuduhan Syiah bahwa Ibunda Aisyah berzina, Ibunda Aisyah meracuni Rasulullah, itu mereka ucapkan secara apa? Terbuka enggak? Terbuka enggak? Terbuka kan? Terbuka enggak? Di YouTube disampaikan, di buku-buku juga apa? Ditulis oleh Jarul Rahmat. Ini kan mestinya kita mengatakan ada buhtanun azim. Ini kedustaan yang besar. Syiah itu pendusta benar. Karena Aisyah radhiyallahu taala suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk surga, dikatakan sebagai thayyibah, tiba-tiba dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Gak usah lihat yang lainnya dong. Mohon maaf, kalau istri-istri antum semuanya dituduh melakukan zina, itu kira-kira tuduhan terhadap antum gak? Kalau istri-istri kita dituduh zina, kira-kira menuduh kita gak? Hah? Menuduh kita gak? Istri kita dituduh zina dan kita masih merengkuh istri kita, kan berarti apa? Kita menerima orang penzina kan? Lah Aisyah radhiyallahu taala anha itu tetap jadi istri Rasulullah sampai Rasul meninggal kan? Orang tidak akan bisa mengingkari kalau Aisyah itu adalah istri yang memangku Rasulullah sampai meninggal dunia. Bahkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini prinsip banget tuh. Prinsip atau nggak prinsip ini? Sangat prinsip. Menyakiti, menikahi istri Rasul setelah Rasul wafat itu dosa besar. Menikahi aja, dan bagaimana menuduh zina? Ini dosa besar. Ini
keji luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, ketika beliau sakit keras, beliau katakan, malam ini giliran siapa ya? Setiap malam Rasul tanya, ini gilirannya siapa? Maksudnya apa? Kapan gilirannya Aisyah datang? Sampai-sampai Rasul minta supaya saya dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sampai-sampai Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah, di dada Aisyah, nahar Aisyah, antara leher dan dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba, kalau memang Aisyah rusak, kira-kira Rasul tahu nggak? Hah? Tahu kan? Dan kalau Rasulullah tahu, ternyata Aisyah masih mencintainya, masih merengkuhnya, berarti Rasulullah termasuk gimana? Mau menerima istri yang buruk kan? Sehingga perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena ada orang-orang yang hafid itu karena apa? Karena sensitif, ingin membela Aisyah, mohon maaf, membela Syiah, mengatakan, kalau Anda nuduh ustaz kami itu Syiah, itu lebih keji daripada tuduhan terhadap Aisyah. Jadi seakan-akan nuduh Aisyah itu gak ada masalah jadi. Bahkan ketika ditanya, lah yang nuduh Aisyah kayak demikian, yang nuduh Abu Bakar kafir, wah itu gak ada masalah, gak kafir itu. Itu tidak kafir itu. Ya Allah. Kenapa orang lebih sensitif ya? Ketika kita mengatakan Syiah itu cirinya 1, 2, 3, 4 semua kufur, maka kesimpulannya mereka kufar. Marah-marah. Tapi gilirannya Aisyah dituduh zina, gilirannya Abu Bakar dituduh kafir, kelihatannya nggak ada masalah. Baru hanya nuduh itu aja, ya jangan kafir-kafir kan Syiah deh. Jadi ada nggak itu? Terbuka sekarang. Ini kita baca surat An-Nur ini ya, harus kita baca ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ya, ini perlu kita sampaikan ya. Bagaimana buruknya orang yang menuduh ibundanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Allah mengatakan, ketika Anda mendengar tentang berita ini, termasuk Aisyah, hada buhtanun. Allah mengatakan, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Allah menasihati kalian jangan sampai kalian kembali kepada sikap yang bodoh semacam itu selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ini berarti apa? Jangan kita menuduh orang-orang beriman dengan tuduhan yang keji, seperti jangan sampai kita kembali lagi menuduh Aisyah demikian. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan tertipu orang aku sebagai ahlul bait. Jangan tertipu dengan haulannya wafatnya Fatimah. Bondowoso kan baru aja namanya apa? Memperingati milad atau haulan itu? Milad. Haulan atau milad? Miladnya Fatimah atau haulannya Fatimah atau haulannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka adalah orang yang hebat, mereka orang yang baik. Padahal mereka tiap hari mencaci maki ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ini harus kita sadari, ikhwan fillah hafizakumullah. Karena orang itu kadang-kadang tidak melihat segala sesuatu dengan cara komprehensif. Cukup dosa menuduh Aisyah zina sudah hancur karena mendustakan Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan, in kuntum mu'minin. Syarat iman itu ya, lisan kita jaga untuk tidak menuduh para sahabat radhiyallahu taala anhum.
yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan ayat-ayat sehingga jelas masalah ini. Karena ma'asyiral muslimin hafizakumullah, orang-orang kafir ini bagaimana cara menghancurkan Islam? Dihancurkan sumber beritanya. Untuk mengatakan Quran dusta itu gampang. Seluruh sahabat dusta, berarti Qurannya dusta. Supaya kaum muslimin tidak percaya dengan hadis Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Pertanyaan, dari siapa, sumbernya siapa kita mengenal Rasulullah? Dari siapa dan sumber siapa kita mengenal ajaran Rasulullah? Ajaran Rasulullah sumbernya dari mana? Dari para sahabat. Coba apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumahnya secara khusus tanpa melalui istri Nabi, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau istri Nabi dusta, kalau para sahabat dusta, maka berarti runtuhlah apa? Quran, runtuhlah hadis. Nah, kalau Quran runtuh, hadis runtuh, Islam tinggal apa? Ya nggak ada, nama pun nggak ada. Ini jadi bahaya besar ya Pak Fillah, habibakumullah. Ini bukan sederhana masalahnya. Dan ternyata ya, semakin hari semakin besar pengikutnya. Ya, semakin berani. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagaimana hukum orang yang menyebarluaskan berita gosip. Innal ladzina yuhibbun, sesungguhnya orang-orang yang menyukai antasyi'al fahisyah, tersebarnya al-fahisyah, keji, berita keji, perzinaan, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum bagi mereka adabun alim, adab yang pedih, fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa-siapa yang suka perzinaan, homo, lesbi, berita-berita gosip itu tersebar di kalangan kaum muslimin, maka bagi mereka adab yang pedih di dunia. Dengan apa? Dicambuk 80 kali, dihukum yang berat di dunia dan di akhirat. Jadi sudah benar sebetulnya bahwa di sana harus ada undang-undang apa? Pornografi, undang-undang anti pornografi dan pornografi. Dan ini harus masuk etika, masuk kode etik wartawan, kode etik jurnalistik. Jangan sampai menyebarkan berita sehingga perzinaan itu mudah dilakukan. Maka kalau ada perzinaan yang sering terjadi apa? Berita-berita di Quran itu diterangkan cara rinci prosesnya. Kalau yang di berita itu dia zina digebukin sampai kelenger, itu lumayan gitu. Jadi orang bayangannya apa? Gebukin kelengernya itu. Tapi yang terjadi apa? Prosesnya. Endingnya cuma dibawa polisi. Jadi pikirannya nggak apa-apa, cuma bawa polisi gitu. Sehingga tidak boleh
berita-berita tentang kejian itu disebar luaskan. Kalau Gus Dur mengatakan apa? Quran itu kitab porno kan itu ya. Kurang ajar banget itu. Coba kita lihat berita tentang apa? Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ketika beritanya itu kan cepat banget ya. Qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Berita tentang mengisyaratkan itu begitu cepat ditinggalkan, terlewat. Kalau ini enggak, ya entertainment yang di televisi, ya cerita ini semua data-data tidak dibolehkan. Jadi kalau orang yang suka, hanya saja suka saja, suka kalau perzinahan itu tersebar dengan cara beritanya disebarluaskan atau sering cerita ke sana kemari, maka hendaklah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika ada orang yang suka itu hukumannya berat, harus berat banget. Jadi ayat ini perintah buat pemerintah, perintah dari Allah buat yang memegang wewenang untuk menghukum dengan hukuman yang berat bagi semua yang terlibat dalam penyebaran berita-berita porno, berita-berita perzinahan dan lain-lain. Di dunia wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Hukuman itu ada hukuman qadzaf juga. Ya. Dan ini tidak ringan ya, tidak ringan. Harus hukumannya sangat berat sehingga membuat orang itu jerah. Untuk itu ma'asyiral muslimin, saya ingatkan kalau ada di antara kita punya latar belakang gak baik dan sudah gak ada yang tahu dan Allah mengilhami untuk taubat, jangan sampai setiap ketemu dengan orang ngomong aku itu punya latar belakang gak baik, kemudian rinci banget semua yang dilakukannya dulu. Ya udah, kalau mau tobat tutup. Termasuk juga kita kalau mendengar kita tutup. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang mengaku zina, Rasul pun berpaling kan, berusaha untuk berpaling. Dan seorang yang mengadukan anaknya berzina, Rasul halla satar tabiridai. Kenapa kamu tidak tutup dengan kainmu? Artinya tutuplah rapat-rapat itu. Karena apa? Sesuatu yang jika selain diungkapkan, dikatakan dalam kaidah apa? Idza kathural masas qallal, idza kathural masas qallal ihsas. Jika sering apa? Bersentuhan, lama-lama sensitifnya jadi hilang. Iya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mudah-mudahan ya negeri kita dijauhkan dari perzinahan, dijauhkan dari segala bentuk kemungkaran, dan mudah-mudahan kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut andil di dalam menjaga kesucian. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mohon doa dan dukungan semuanya. Insyaallah pada tanggal 7 Mei, insyaallah pada tanggal 7 Mei hari apa? Hari Sabtu insyaallah pagi kita akan mengumpulkan seluruh mahasiswa seluruh rakyat, mengumpulkan anak-anak remaja SMA dan SMP, baik pesantren maupun apa yang umum. Kita akan kerjasama dengan DEPA, kita akan Kemenang, kita kerjasama dengan Dignas ya, untuk mengerahkan semuanya untuk membangun kebanggaan pemuda-pemuda muslim terhadap kesucian diri mereka, kesucian fitrah mereka, untuk tidak terlibat dalam pergaulan bebas, untuk tidak terlibat dalam perilaku-perilaku yang menyimpang. Targetnya sih kalau bisa 200.000 gitu ya.
seluruh pelajar di Solo Raya. Dan alhamdulillah kemarin pekan yang lalu saya ketemu dengan Ustaz Yusuf Mansur dan siap datang insyaallah. Dan Ustaz Salim Fillah juga insyaallah siap datang. Mudah-mudahan Ustaz Felix Saul mudah-mudahan juga siap datang juga. Demikian mudah-mudahan kaum muslimin bisa ikut dukung sehingga ya Sabtu tanggal 7 Mei tepatnya insyaallah tabligh akbar di Kota Barat. Nanti pulangnya pakai parade ya, parade tauhid, dan salah satu parade tauhid adalah menunjukkan kesucian diri dalam arti cinta kesucian dan menolak segala perbuatan yang tidak baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan semesta. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya diterima di bagian pengembangan produk perusahaan yang bergerak di bidang MLM. Baiknya saya terima apa tidak ya Ustaz ya? Soalnya selama ini saya masih ragu dengan bisnis MLM. Walaupun pekerjaan saya nanti hanya fokus pada pengembangan produknya saja, bukan pada bisnis MLM di lapangan. Syukur Ustaz. Dikatakan dak mayuri buka ila ma la yuri buka wa in aftan nas wa aftau. Gampang kan? Dak mayuri buka, tinggalkan segala hal yang membuat engkau ragu ila ma la yuri buka, kepada sesuatu yang engkau tidak ragu. Wa in aftakan nas, walaupun orang banyak ngasih fatwa, kalau kau ragu jangan kau ikuti. Udah ikuti fatwa hati aja. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Jadi saya katakan tinggalkan aja. Karena memang saya membimbing juga sih satu tesis tentang takyif fikih MLM, perumusan MLM. Ya, kesimpulan daripada penulis sih syubhatnya banyak. Artinya ya variabel-variabelnya banyak. Kalau memang Anda ragu-ragu ya sudah tinggalkan aja. Terima kasih. Kita beralih ke sahabat yang lain. Ustaz, bagaimana mematahkan hujah orang-orang yang mengatakan bahwa Syiah itu tidak kafir karena mereka secara zahir juga masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau musyrik hancur amalanmu. Wala takunanna minal musyrikin, jangan engkau menjadi orang musyrik. Jadi orang Islam bisa jadi musyrik enggak? Ya, orang Islam jadi murtad bisa enggak? Bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Illa bihaqqiha. Coba lihat nih. Perdebatan antara Umar sama Abu Bakar. Perhatikan. Perdebatan antara Umar dan Abu Bakar ketika ada sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Menurut Umar mereka masih muslim karena masih sholat, masih ini. Menurut Abu Bakar kufar, gak membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat, kafir. Kata Umar, tapi kalau Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku kan disuruh memerangi orang sampai mengucapkan syahadatain. Kalau mengucapkan syahadatain berarti sudah terjamin darah dan hartanya. Tapi kata Abu Bakar, perhatikan illa bihaqqiha, kecuali haknya. Artinya apa? Kecuali kalau dia melanggar salah satu
satu kewajiban, melanggar salah satu larangan yang sangat pokoknya syirik ya, atau meninggalkan suatu kewajiban yang pokok. Jadi perlu kita ketahui ya, orang yang diperangi Abu Bakar dan dihukumi kafir oleh para sahabat, mereka masih bersyahadat. Jadi ulama-ulama ijma bahwa orang-orang yang mengucapkan syahadatain kok mengaku ada nabi palsu, murtadin nggak? Murtadin seperti masalah Al-Qadar dan pengikutnya. Berarti apa? Melakukan pelanggaran terhadap akidah. Yang kedua apa? Orang-orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari kewajiban zakat disebut juga murtad. Dan Al-Qur'anul Karim jelas mengatakan orang yang memperolok-olok para sahabat, dikatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi para orang munafikin memperolok sahabat, ditanya, kalau kau bertanya kepada mereka, mereka katakan kami hanya sedang guru. Apa kata Allah? La ta'tadiru, jangan beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian kafir setelah iman kalian. Kan jelas kan? Jelas ya ini? Keterangan jelas ya? Cerita bela-bela kan? Nah kita lihat kelakuan Syiah kayak apa. Kira-kira kelakuan Syiah dengan bersama Al-Qadar sama nggak? Mana yang lebih bahaya? Syiah. Baik. Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Saya akan dilanjutkan dengan sahabat di Masjid Ustaz. Apakah kita boleh jadi makmum dengan orang yang mengaku berzina padahal dia sudah punya istri? Pusing juga ya. Orang ngaku zina ini dia tobat atau malah apa namanya? Malah bangga gitu ya. Kalau bangga fasik gitu ya. Ya kalau fasik itu ya jangan makmum di belakangnya. Ya. Kecuali kalau dia penguasa, ya. Kalau kita nggak makmum sama dia, kita digebukin gitu kan. Atau nggak ada masjid lain kecuali situ baru. Tapi kalau kita bisa kita jangan makmum. Ya. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan, kalau ada perlombaan jalan sehat dan membayar iuran, kemudian ada hadiah, boleh tidak? Saya katakan, kalau membayarnya itu untuk konsumsi dirinya, dimakan dirinya, hadiah dari sponsor nggak ada masalah. Yuk kita jalan sehat, bayarnya 10.000 untuk makan, dan memang benar-benar untuk makan gitu habis, dan hadiahnya dari luar nggak ada masalah. Tapi manakala hadiahnya itu dari apa? Dari urunan itu masuk dalam judi. Ya, itu masuk dalam apa? Judi. Tidaklah dihindari ya. Hindari untuk tidak melakukan semacam itu dan tidak ikut semacam itu. Itu ketika UMS ada jalan sehat, saya ingatkan itu ya. Jangan sampai ada membayar ya. Nah, kalau bayar harus untuk apa? Benar-benar konsumsi, jangan untuk apa? Untuk hadiah. Benarkah termasuk dosa syirik? Yaitu jika kita beramal soleh tetapi mengharap hanya kebaikan dunia. Kita katakan seluruh amalan akhirat tidak boleh diniatkan hanya untuk dunia. Di dalam surat Hud ayat 15-16 Allah mengatakan, maka yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami balas, kami sempurnakan balasannya di dunia dan mereka tidak dirugikan.
maka na yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka tidak mendapatkan kecuali neraka. Mereka di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Untuk itu kalau kita beramal soleh, niatnya harus untuk Allah. Kalau nanti dapat manfaat dunia itu selemperannya. Tapi kalau niatnya dunia, ingin dilihat orang, niatnya itu, maka dapatnya apa yang diniatkan, tapi tidak mendapatkan pahala di akhirat. Bisa sampai kepada kesyirikan. Tapi berkaitan dengan berjalan di apa? Di kuburan dengan sendal. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya. Apakah derajat hadis berikut Rasulullah SAW yang melaknat orang yang memakai sendal alas kaki di dalam air pemakaman? Itu kan ada sendal yang namanya sendal sapiyah. Ya. Itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, sendalnya itu sendal yang mewah. Ya. Kalau sendal yang mewah ya tidak pantas dibawa ke. Kalau di Indonesia sendal mewah kayak apa ya? Sepatu yang mahal banget gitu ya. Itu ya maksudnya. Kemudian hukum memakai sendal di kuburan gimana? Kalau ada hadis apa? Bahwa mayat itu akan ditanya ketika orang sudah pergi dan mendengarkan qarquni alihim, suara sendal. Jadi nggak ada masalah insya Allah. Ya. Jadi ala kulli halin, kalau ada orang yang ingin melepas sendal silahkan, tetapi takwil daripada larangan memakai sendal atau melepas sendal karena itu. Dan yang dibolehkan jelas tadi ada hadis tentang dibolehkan. Pertanyaan kalau ada duri dalam maksudnya, ya udah pakai aja, nggak ada masalah. Bagaimana hukumnya menyumpahi orang yang dalam keadaan marah atau tertindas? Dikatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ucapan yang buruk. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tidak menyukai mengeraskan suara dengan keburukan. Illa man zulim, kecuali bagi orang yang terdolim. Kalau terdolim silahkan, tapi dikatakan illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima in tubdu khairan aw ta'fuhu aw tufu aw ta'fu ansu. Tapi kalau kalian memaafkan itu lebih baik ya. Jadi kalau memang kesalahannya sangat fatal, kemudian orang sampai melaknati, kalau melaknatmu karena dia terzalimi sampai dipukulin, sampai dibunuh, ya insya Allah dimaafkan. Artinya apa? Dibolehkan untuk melakukan itu. Saya mau tanya kepada Ustadz, istri pulang ke rumah orang tuanya setelah kami ada masalah dan pulangnya istri tanpa pamit saya. Dan setelah 1 minggu istri saya ajak untuk pulang ke rumah saya, ternyata masih tidak mau. Kasihan banget ini. Kemudian hari saya datang ke rumahnya, rumah orang tuanya, berniat mentalak istri dengan menyatakan saya sudah gak bisa meneruskan pernikahan. Dengan intinya saya mentalak istri dan kami pun bisa ranjang selama 5 bulan. Pertanyaannya, apakah status pernikahan kami sudah cerai? Gitu ini. Jadi ketika katakan saya sudah nggak bisa meneruskan pernikahan, ini bisa berarti ancaman aku akan ceraikan engkau. Bisa juga berarti cerai. Kalau niatnya mengucapkan itu cerai, maka apa? Jatuh talak 1. Kalau belum pernah talak, maka berarti jatuh talak 1.
Tadi katakan berniat mentalak istri dengan menyatakan saya sudah nggak bisa meneruskan pernikahan. Ketika ngomong ini itu niatnya memang itu atau? Nah gitu tuh. Kalau niatnya memang mencerai ya jadi. Apalagi sudah pisah ranjang 5 bulan ya memang harus. Kecuali kalau ingin lucu kan gitu kan. Kalau 5 bulan kan berarti sudah apa? Sudah bain apa? Bain sugro ya, bain sugro. Terus istri tidak menstruasi karena pengaruh KB-nya, hanya keluar flek, itu pun hanya 1 hari. Dan setelah 1 minggu keluar lagi flek, apakah itu bisa dihitung sebagai menstruasi keluar flek lebih dari 3 kali suci? Ada repotnya juga ini. Paling pusing kalau ditanya tentang itu. Iya. Gimana ini ya? Ini permasalahan dibikin sendiri gitu ya. Nah kalau memang istri itu, jadi gini, kalau istri itu memang tidak cerai, saya bingung. Kalau istri itu tidak menstruasi, artinya sulit diharapkan untuk menstruasi, atau dianggap sebagai apa? Al-Aisyah yang sudah manupus, maka kemudian diganti dengan apa? Salah satu ashur 3 bulan. Artinya kalau ingin hati-hati, ya sudah dianggap aja apa? Dianggap apa? Sudah cerai bain suro. Kalau mau balik nikah kembali, itu paling ringan. Ya karena apa? Pakai kafir, salahnya pakai gitu ya. Ini kan mempersulit diri kan sebetulnya. Kalau kami tidak jadi cerai di pengadilan dan melangsungkan hidup, apakah harus nikah ulang? Udahlah gampangnya nikah ulang aja. Karena apa? Kalau disebutkan sebagai apa namanya itu haid, ya nggak haid juga itu ya. Ini permasalahan yang dibikin sendiri. Kalau saya melihat lebih enak itu dikiaskan kayak orang apa? Sudah manupus 3 apa? Ya, karena gini, mohon maaf, karena apa? Kalau itu, jadi gini, kalau seseorang itu tidak, atau istilahnya apa? Haidnya itu tidak teratur, maka kemudian dikira-kira. Jadi kalau 5 bulan itu kira-kira untuk haid 3 kali sudah habis kan? Sudah kan? Jadi waktu 5 bulan dalam kondisi normal kan sudah 3 kali haid kan? Atau 3 kali suci kan? Maka berarti sudah habis. Sampai sekarang kami bisa ranjang. Ya saya katakan ya kuat teman ini ya. Di manakah kami harus nikah ulang? Saya katakan gini aja deh, panggil orang tuanya, terus panggil di antara 2 orang yang ngaji di sini ya. Kasih duit per orang 10 juta gitu. Gitu aja ya. Dan istrinya kasih mahar yang banyak supaya nggak macam-macam lagi gitu kan ya. Jadi kasih itu istri itu nikah lagi, kemudian maharnya silakan pakai 500 juta gitu ya, sehingga nggak berpikir cerai-cerai lagi gitu ya. Caranya gitu ya. Ala kulli halin caranya gimana? Nggak usah, kan tadi belum ke pengadilan macam-macam kan. Paling enak hati-hati itu adalah datang kepada orang tua, nyesalin, mohon maaf, kami ingin kembali lagi. Dikawinkan orang tuanya, disaksikan 2 saksi sudah selesai. Adapun surat pernikahan biar seperti yang pertama aja gitu. Udah selesai ya insya Allah ya. Jelas ya? Ini kan dalam rangka hati-hati. Maksudnya dirujuk kembali udah 5 bulan gitu. Baik, Ustaz mau tanya, apa ini calon bila lain agama bagaimana? Padahal orang tua yang ibu mengatakan jangan, karena pemahaman Islam
tahu benar, sedangkan bapak kurang paham tentang agama, akidah biasud tetap pusing. Ustadz mau tanya, calon bila lain agama bagaimana? Dijawabin aja ya. Padahal orang tua yang ibu mengatakan jangan karena pemahaman Islam tahu benar, sedangkan bapak kurang paham tentang agama, akidah, tetapi si anak sudah jatuh cinta dan berani melawan orang tua. Apa solusinya Ustaz? Gitu ini. Kira-kira gini lah, kira-kira. Bagaimana kalau jatuh cinta kalian agama kan gitu kan? Prinsipnya gitu aja, gampang lah. Ya, jadi gini. Lain agama ini yang perempuan Islam atau gak Islam? Kalau yang perempuannya Islam, laki-lakinya di luar Islam, semuanya haram. Lahunna hillu lahu walahum yahilluna lahun. Kan gitu kan? Tetapi jika laki-lakinya Islam, perempuannya ahlul kitab, asal ahlul kitab loh, Yahudi atau Nasoro. Tapi kalau Hindu haram. Jadi kalau Hindu, Buddha, liberal gitu ya, Syiah haram. Nah kalau ahlul kitab, nanti orang bilang berarti ahlul kitab dengan Syiah gimana? Ya terserah. Kalau ahlul kitab sebetulnya dari sisi surat Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, kalau benar-benar suci, benar-benar apa artinya menjaga kehormatan diri, boleh. Itu secara hukumnya. Tetapi siasat syariah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab melarang para sahabat untuk kawin dengan ahlul kitab, takut terjebak dengan pelacurnya. Dan yang sudah kawin suruh apa? Menceraikan. Karena apa? Jadi fitnah. Juga kalau laki-laki muslim kawinnya dengan perempuan ahlul kitab. Sekarang apa? Perempuan Kristen maupun laki-laki Kristen ingin mengkristenkan dengan cara perkawinan. Nah, sementara kaum muslimin akidahnya lemah. Kalau kawin entah laki-lakinya yang muslim atau yang muslim laki-lakinya atau yang muslim perempuannya, semuanya pasti bermasalah. Boro-boro Islamkan, malah anaknya ikut agama Kristen itu ya. Yang kedua, dia sendiri juga akan terbawa arus. Untuk itu saya katakan haram ya. Kalau pada zaman sahabat dulu aja dilarang oleh Umar bin Khattab, apalagi merasa lebih hebat dari sahabat. Nah gitu dah, gitu ya. Enggak tahu ini orang tuanya yang melarang atau kelihatannya orang tua melarang ya. Yang kaya siapa ini? Anaknya. Nah sudah. Maka tidak dibolehkan ya. Saya kira gitu. Sudah habis katanya ya. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, saya kira sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Suriya, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi barrika wa bahrika ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.